Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sawalia Fitriani, saya dari kelas 10 TOE. Saya ingin menceritakan cerita rakyat tentang Keong Mas. Dahulu kala di kerajaan Daha ada dua putri bernama Galuh Ajeng dan Candra Kirana. Galuh Ajeng iri pada Candra Kirana yang bertunangan dengan Pangeran Inu Kertapati. Ia menyuruh nenek sihir jahat untuk mengutuk saudaranya menjadi keong emas. Suatu hari, seorang nenek tua mencari ikan di sungai. Bukannya ikan yang ditangkap, justru seekor keong emas yang didapat. Keong emas itu lantas dibawa pulang dan dipiara dengan aman. Esok harinya, si nenek mencari ikan lagi. Nasib baik belum datang. Si nenek pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat banyak makanan telah terjadi di meja makan. Berkali-kali keajaiban ini terjadi hingga suatu si nenek berpura-pura pergi. Lalu ia kembali dan mengintip. Ternyata keong emas yang didapatkan itu berubah wujud menjadi seorang putri yang cantik. Di sisi lain, Pangeran Inu Kertapati bingung karena ditunangkan telah menghilang. Ia lantas menyamar menjadi seorang rakyat jalat untuk mencari putri Candra Kirana. Kakek sakti kemudian memberitahu sang pangeran bahwa sang putri berada di Indonesia dadapan. Pangeran Inu Kertapati berhasil menemukan sang pujaan hati. Begitu mereka bertemu, kekuatan sihir pun hilang. Pangeran lantas membohong putri Candra Kirana ke istana dan mereka hidup bahagia selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Ainur Rohmah dari kelas 10 TOE. Saya ingin menceritakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Dahulu kala hiduplah seorang wanita tua bersama Mbok Rondo yang tinggal di sebuah desa di wilayah Jawa. Sudah sejak lama ia menginginkan anak. Dia berkata, "Betapa bahagianya bila di hari tuaku ada anak yang membantu meringankan pekerjaan rumahku," pikirnya. Ketika sedang melamun di ladang, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Mbok Rondo terkejut karena muncul raksasa yang menakutkan di hadapannya. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. "Mbok Rondo, aku sanggup memberimu anak, tapi dengan syarat. Saat ia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkan kepadaku untuk kusantap." Mbok Rondo tidak tahu asal-usul raksasa itu, tapi karena ia benar-benar menginginkan anak, maka ia menanggapkannya. Raksasa itu kemudian memberi biji mentimun. "Tanamlah, kelak di dalam salah satu buah mentimun akan kau temukan seorang anak," katanya. Mbok Rondo kemudian segera menanam biji mentimun itu. Salah satunya menghasilkan timun besar berwarna kuning keemasan. Ketika memetik dan membelahnya, nampak di dalamnya bayi mungil nan lucu. Betapa gembira hati Mbok Rondo. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Mbok Rondo amat menyayanginya. Suatu hari, datanglah raksasa menagih janjinya. "Aku tahu kedatanganmu untuk mengambil timun mas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau diberikan sekarang tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil," kata Mbok Rondo. "Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku kemari. Kalau bohong, kau yang kusantap," ancam raksasa itu. Timun mas yang bersembunyi di kolong tempat tidur ketakutan setengah mati mendengar percakapan itu. Kemudian Mbok Rondo mencari akal bagaimana caranya menyelamatkan timun mas. Datanglah ia ke seorang petapa yang memberikan 4 bungkusan kecil sebagai penangkalan kejahatan raksasa. Isinya adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. 2 tahun kemudian raksasa itu datang lagi. "Hohoho, walaupun lari ke ujung dunia sekalipun, kau pasti dapat kutangkap," kata raksasa sambil mengejar timun mas.
Karena terus berlari, Timun Mas kelelahan. Dalam keadaan yang terdesak, ia menyebar bungkusan pertama berisi biji mentimun. Biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang akan tumbuh menjadi mentimun yang lebat dan buahnya sangat besar. Dengan rakusnya, raksasa memakan buah itu, lalu mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan kedua dan menaburkan jarum ke tanah. Jarum berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa dapat menerobos meskipun kakinya berdarah-darah tertusuk bambu. Raksasa kembali mengejarnya. Timun Mas melempar bungkusan ketiga berupa garam menjadi lautan. Raksasa itu ternyata mampu melewatinya. "Bocah kurang ajar, awas kalau kutangkap. Kutelan kau bulat-bulat." Raksasa itu semakin marah. Timun Mas segera melemparkan bungkusan terakhir berisi terasi ke tubuh raksasa. Tiba-tiba terasi berubah menjadi lautan lumpur mendidih. Raksasa itu kepanasan dan mati tenggelam. Timun Mas selamat. Akhirnya ia hidup bahagia bersama Mbok Rondo. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.